Matius 6 ayat 1 sampai 4 ya. Matius 6 ayat 1 sampai 4. Yang demikian bunyi firman Allah. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di depan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal ini seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadah dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaknya sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ya. Di dalam ayat ini kita dapat melihat kalbu seseorang itu perlu. Ya, kalbu seseorang itu perlu. Ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, sedekah atau uang atau apa saja, janganlah itu ditunjukkan kepada orang lain. Karena apa yang kita berikan kepada orang itu adalah merupakan cetusan kalbu yang terdalam untuk berbagi kepada orang lain. Lah, sifat berbagi kepada orang lain inilah yang adalah merupakan jati diri kita sebagai gambar dan rupa Allah. Bahkan kalau kita tidak bisa memberi orang lain, dikatakan bahwa kita ini telah menyangkal mengenai keberadaan kita atau jati diri kita sebagai gambar Allah. Makanya manusia dikatakan sebagai makhluk sosial, manusia dikatakan sebagai makhluk berbagi, dan manusia dikatakan makhluk yang tidak bisa terpisah dari yang lain. Jadi kalau demikian, memberikan sesuatu kepada orang lain itu adalah menunjuk kepada keberadaan kita asali. Atau dapat kita katakan sebagai kodrat kita asali, yaitu sebagai gambar Allah. Karena itu dikatakan, ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang banyak orang, supaya dilihat mereka. Jadi kita tidak perlu untuk menunjukkan tentang apa-apa yang kita lakukan di depan orang. Apa yang kita lakukan ini tidaklah perlu dipuji, tidaklah perlu disanjung, tidaklah perlu untuk diketahui. Tetapi biarlah Allah itu melakukan, melihat apa yang telah kita lakukan. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi menunjukkan perkara agama kepada orang lain itu sebenarnya adalah merupakan suatu kesombongan. Memang perbuatan kita akan mendapatkan pujian,
tapi bukan dari Allah. Hadiahnya ya pujian dari orang, bukan dari Allah. Mengapa demikian? Karena Allah tidak menginginkan orang itu sombong dan menunjukkan apa yang mereka lakukan. Itu katakan, jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal ini. Nggak usah disebutkan berapa kita memberi, berapa kita bersedekah, tidak usah dicanangkan atau di list, tidak. Karena itu adalah merupakan rahasia kita. Dan Allah mengerti apa yang ada di dalam kedalaman kalbu kita. Tidak usah dicanangkan. Juga dikatakan di sini, ya, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadah dan di lorong-lorong. Tujuan apa? Supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Jadi mencanang-canangkan tentang sedekah yang diberikan kepada orang lain itu hanya mendapatkan pujian dari orang. Tetapi Allah tidak pernah memuji, Allah tidak pernah menghormati, dan Allah tidak pernah menyanjung orang seperti itu. Artinya bahwa memberikan sesuatu pada orang lain ini harus dengan tulus, harus dengan ikhlas, dan tidak mengharapkan apapun dari yang kita beri. Berarti kalau demikian, ketika kita memberikan sesuatu pada orang lain, tidak ada terlintas dalam pikiran kita untuk mendapatkan balasan. Tetapi ini adalah merupakan jati diri kita sebagai manusia yang adalah makhluk berbagi dan makhluk yang senantiasa memberikan dirinya pada orang lain. Dan inilah menunjuk pada artian bahwa manusia itu adalah makhluk yang selalu berekstasi, keluar dari dalam dirinya sendiri menuju dirinya sendiri di dalam kasih, yang artinya selalu terikat dengan manusia-manusia yang lain. Bahkan penderitaan orang lain itu adalah penderitaan kita. Kebahagiaan orang lain adalah kebahagiaan kita. Karena apa? Karena kita satu esensi, satu kodrat di dalam kemanusiaan. Adalah merupakan hal yang aneh jika seseorang melihat orang lain menderita dan kita tidak mau memberikan pertolongan. Itu adalah sesuatu yang aneh. Karena apa? Karena dengan tidak memperhatikan orang yang membutuhkan pertolongan kita, berarti kita sedang menyalahi kodrat kita dan menerak jati diri kita sebagai gambar dan rupa Allah. Karena itulah kita ini harus betul-betul menjadi manusia yang suka berbagi. Kalau kita memberi dengan tangan kanan, jangan sampai tangan kiri tahu. Artinya itu adalah merupakan rahasia Allah di dalam dirinya sendiri, yaitu untuk senantiasa merefleksikan karakteristik Allah dan sifat-sifat Allah di dalam kehidupan kita keseharian. Biarlah renungan ini menjadi suatu tauladan bagi kita untuk senantiasa mau berbagi terus-menerus di dalam hidup dan kehidupan kita sebagai refleksi pantul bahwa kita betul-betul gambar dan rupa Allah. Oke? Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus. Amin. Tuhan berkati kita semua.